Selamat malam, Pak. Apa kabar hari ini Bu Dia? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke. Ini malam ini kita bincang-bincang Bu ya. Jadi bincang-bincangnya santai nih ya mengenai pengalaman mengajar ya. Tema bincang-bincang kita malam ini ya. Oke. Bu Dia, sebelumnya sudah mengajar ini berapa tahun sudah Bu sebagai Eh, guru? oke. Sebelum sebelum ya, Pak Rizky dengar? Ya, terdengar Bu. Oh, ya. Mengajar ini kurang lebih 12 tahun. Sebelum ASN juga sempat mengajar 1 semester lah. Kemudian ikut apa? Ikut CPNS alhamdulillah. Jadi kemarin dari 2010 di Tanah Bumbu sampai 2022 sekarang alhamdulillah masih masih aman. Hmm. Berarti udah jadi guru berpengalaman ya Bu Dia ya. Udah kurang lebih 12 tahun ya mengajar ya. Alhamdulillah. Mata pelajaran yang diampu Bu Dia, mata pelajaran apa Bu? Kalau boleh tahu Bu? Jadi mata pelajaran yang saya ampu bahasa Indonesia Pak, mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia ya. Untuk satuan pendidikannya di SMP ya Bu? Iya, di SMP Pak, tepatnya di SMP Negeri 2 Batu Licin. Oh jadi SMP Negeri 2 Batu Licin Bu ya? Oke. Uh, ini pertanyaan berikutnya Bu Dia. Kurang lebih seputar pengalaman Ibu mengajar ya. Kalau menurut Bu Dia, sebagai seorang guru Bu, apakah pembelajaran seperti apa yang menurut Ibu pembelajaran itu bermakna bagi siswa atau peserta didik Ibu? Oke. Menurut saya pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang bisa murid-murid ini menerapkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Walaupun kita terkadang karena di sekolah kami masih kurikulum Portilas kurikulum ke-13 masih belum kurma ya kurikulum merdeka. Jadi belum ada waktu praktek yang khusus, tapi sebenarnya sudah bisa diintegrasikan dengan praktek, ya kan? Khususnya di bahasa Indonesia, misalnya pembelajaran yang bermakna, yang mungkin bisa mereka realisasikan gitu, misal tentang puisi. Nah, tentang puisi dan mereka belajar bagaimana membaca puisi dan akhirnya mereka mengikuti lomba dan bisa direalisasikan sesuai teori yang dia dapat. Mungkin itu salah satu contoh yang menurut saya pembelajaran bermakna. Oke. Jadi menarik sekali tadi Ibu bahwa secara kontekstual mereka selain mendapatkan pembelajaran secara teoritis ya, mungkin seperti pembuatan puisi, namun juga bisa mengaplikasikannya dalam kegiatan atau event-event lomba Bu ya. Iya, Oke, jadi benar. mereka mengaktualisasikan itu ya. Oke, baik. Kalau menurut Ibu menjadi guru bahasa Indonesia ini kan karena kita secara apa namanya demografis ya, bahwa kita ini kan terdiri dari berbagai macam suku bangsa ya di tanah bumbu ya. Apakah selama pembelajaran di mata pelajaran Ibu, apakah mempunyai kesulitan Ibu dalam menerapkan pembelajaran yang kalau kita lihat sangat heterogen sekali ya, peserta didik kita di Kabupaten Tanah Bumbu, suku bangsanya berbeda-beda, dan apakah itu menjadi sebuah penghambat bagi Ibu dalam melaksanakan proses pembelajaran? Iya.
memang, dengan murid yang beraneka, tapi kebetulan alhamdulillah di tempat saya bekerja sekarang dari 2010 kemarin kan sampai sekarang, itu kebanyakan, eee, sama saja dengan, yang saya pahami. Di antaranya adalah suku Banjar. Jadi nyaman untuk berkomunikasi. Tapi terkadang ada juga yang memang, mereka dari luar, ada suku yang lain, suku Bugis, yang setidaknya menggunakan bahasa Indonesia supaya mereka memahami dan tidak miskomunikasi lah. Iya, itu Oke, saja. Iya. baik. Jadi walaupun dalam kondisi yang beraneka ragam ya, mayoritas apa namanya kita di sini suku Bugis Bu ya, tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa perbendaharaan bahasa ya ketika di kelas itu mungkin apa namanya mereka menggunakan bahasa Indonesia yang baik yang benar Bu ya. Iya. Baik. Dan Berikutnya Ibu, iya, oke, okay, iya, dan silakan Ibu. saya mungkin, eee saya juga sedikit-sedikit memahami bahasa mereka, agar tidak terlalu dibohongi kan. Ada kata-kata kuncinya lah mungkin, ada kata-kata kunci yang, harus kita ketahui, walaupun kita tidak mengetahui makna seluruh bahasa tersebut. Tapi yang amannya tadi, yakni gunakan bahasa Indonesia dan mereka juga menggunakan bahasa Indonesia. Oh, gitu Bu ya. Jadi paling enggak gurunya atau pengajarnya tahu istilah-istilah tertentu dalam bahasa mereka sehingga mudah untuk menafsirkannya Bu ya. Iya, sangat betul, iya. Baik, berikutnya Ibu, dari pengalaman Ibu mengajar yang kurang lebih hampir 12 tahun ini, apakah mempunyai hambatan atau tantangan Bu ketika melaksanakan pembelajaran yang bisa dikatakan pembelajar tersebut relevansinya adalah keterkaitan dengan adanya nanti perubahan kurikulum Bu di apa namanya di mungkin di tahun pelajaran yang akan datang karena tadi kata Ibu di sekolah Ibu masih menggunakan kurikulum 2013 ya. Iya. Apakah pemahaman di sekolah Ibu untuk khususnya pengajar itu udah mempunyai pemahaman atau persepsi yang sama dengan adanya perubahan kurikulum yang akan datang Bu? Iya. Nah, dengan perubahan kurikulum ini, setidaknya walaupun kami masih berada di Kurtilas, tapi tetap belajar di platform Merdeka Mengajar kan, sudah disediakan di PMM. Kemudian dari situ kami lihat bahwa bisa saja di Kurtilas itu, dimaksudkan seperti di Kurma itu, di kurikulum Merdeka. Contohnya saja di Kurma kan ada proyek yang dikhususkan 1 jam misalnya kan. Nah, di Kurtilas kami juga mencoba memasukkan hal tersebut sehingga, tidak apa, diadaptasi lah dulu, tidak, langsung dadakan, tidak terkejut, karena murid-murid ini dia taunya mengajar untuk murid ini taunya kan belajar seperti apa, guru yang memahami kurikulum. Dia walaupun dijelasin, "Sekarang Nak kita Kultilas, nanti akan datang Purna," sedikit tidak pengaruh bagi mereka, karena iya iya seperti itu, "Pokoknya saya belajar Bu di sini." Jadi kalau kami sebagai pengajar, guru-gurunya, mengadaptasilah sedikit-sedikit dari, kurma tersebut seperti apa. Sehingga tidak terkejutlah orang Banjar itu. Menarik sekali Bu ya. Jadi rata-rata guru di sekolah Ibu sudah mencoba apa namanya aplikasi PMM Bu ya. Oke, itu apa namanya sebuah inisiatif ya yang mungkin dikerjakan oleh guru-guru sebelum nantinya
menerapkan atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka Bu ya di sekolah Ibu ya. Betul sekali, dan saya sangat bersyukur Pak Rizky, waktu melihat PMM tersebut, hampir hampir mirip, atau bisa dikatakan sangat mirip dengan apa modul kita calon guru penggerak ini, tentang filosofi KHD, mungkin namun bisa saja redaksinya saja yang berbeda, tapi itu juga yang dimaksud. Jadi merasa nyaman dan merasa sefrekuensi lah nanti dengan kurikulum Merdeka itu, walaupun kami masih kurtiwas. Baik, tadi sudah disebutkan Bu ya, selain dalam rangka mempersiapkan perubahan di sekolah Ibu mengenai kurikulum, apakah juga Bu, sekolah Ibu mungkin ada berinisiasi untuk mengimplementasikan kurikulum yang baru tersebut nantinya melalui beberapa kegiatan, contohnya seperti in-house training ataupun hal-hal yang dirasa perlu dalam rangka untuk membekali pengajar di sekolah Ibu. Mungkin ini apakah sudah ada peluang untuk diinisiasi oleh mungkin pimpinan di sekolah Ibu atau mungkin dari beberapa rekan sejawat Ibu yang ada di sekolah? Iya, pastinya sebelum sebelum nanti memasuki insya Allah kan semester yang akan datang katanya nanti merealisasikan kurikulum Merdeka. Nah, sebelum training dan sosialisasi itu, kepala sekolah kami mengatakan bahwa ikuti saja dulu webinar-webinar yang ada, yang secara gratis, yang bisa menambah wawasan untuk masuk ke kurikulum Merdeka. Nanti juga sekolah juga memfasilitasi dengan pengawas sekolah juga khususnya untuk mensosialisasikan bagaimana implementasi kurikulum Merdeka ini. Itu saja, Pak Rizky. Oke. Terima kasih Ibu atas jawaban Ibu. Menarik sekali Bu ya, bahwa yang namanya perubahan itu penting ya, namun juga perlu kesiapan dari kita sebagai pengajar ya, untuk membekali diri kita sehingga nanti ketika kita berada di lapangan dan mengimplementasikannya tidak kagok ya Bu ya, atau kaget jika melihat apa nih ada perubahan dari kurikulum tersebut Bu ya. Iya, sangat betul Pak Rizky. Oke, baik Ibu, mungkin itu saja Ibu pertanyaan dari saya, dan mungkin nanti akan dilanjutkan lagi ke saya nanti. Iya. Nah, itu tadi praktek mengajar kita, coach dan coachnya adalah Pak Rizky dan coachnya saya sendiri, Ibu Dia. Di sini kita refleksi langsung Pak Rizky atau kita lanjut ke saya sebagai coach dan Bapak sebagai coachee? Oke, terima kasih Ibu. Jadi tadi kita udah selesai melaksanakan ada yang jadi coach, ada yang jadi coaching, dimana ketika tadi saya menjadi coaching, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yang pertama adalah komunikasi berjalan dengan lancar Ibu. Kemudian berikutnya itu adalah tidak ada perasaan di bawah tekanan, mengalir santai, dan juga ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pemantik sehingga mudah untuk diarahkan jawaban itu Bu. Nah itu Bu. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Jadi yang masih bisa diperbaiki atau ditingkatkan itu adalah
relevansi jawaban dengan pertanyaan itu hendaknya bisa dipahami secara bersama dan juga mungkin diperlukan intensitas percakapan yang mungkin arahnya itu adalah bahwa itu jawaban yang dimaksud. Nah, sehingga tidak lepas daripada pertanyaan. Nah, jadi mungkin yang menjadi perbaikan ataupun hal-hal yang perlu ditingkatkan tadi mungkin seperti itu, Bu. Kalau menurut saya. Oke. Iya. Eh, kalau dari saya tadi waktu sebagai koci, alhamdulillah apa yang jadi permasalahan atau unek-unek mungkin dari saya terungkap dengan rasa dihargai lah. Dan eee, tadi pertanyaan-pertanyaan pemantiknya mengacu pada yang diinginkan, artinya yang menjadi permasalahan sudah terbuka, ada solusinya, dan juga terjalin komunikasi yang baik lah di antara kita. Ya, Pak Rizky, ya? Iya, Bu. Dan pertanyaan-pertanyaannya tadi juga sudah pertanyaan-pertanyaan terbuka yang kita gunakan, tidak tertutup kan. Iya, Bu. Walaupun ada sebagian dari saya mungkin atau dari Pak Rizky ada ada 1, 2 lah pertanyaan tertutup. Iya, Bu. Iya. Oke. Itu saja, ada tambahannya? Oke. Sip. Gimana Menurutku ini? cukup. Ya. Apalagi tadi katanya Pak Rizky memberi manfaat yang luar biasa waktu tentang literasi tadi ya Pak Rizky ya. Iya, Bu. Begitu juga sebaliknya tentang pengalaman belajar tadi, pengalaman mengajar lah. Karena Iya, pasti berbeda-beda pengalaman antara eee, tempat 1 dan 2 atau walaupun sama tempatnya juga misalnya pasti juga berbeda yang dialami. betul sekali, Bu. Iya. Jadi tadi menurut Ibu tadi seputar literasi sangat menarik sekali. Eh, kita juga memaparkan secara terbuka mengenai kondisi real lingkungan di sekolah saya dan ini juga jadi satu masukan yang penting bagi sekolah kami dalam melaksanakan kegiatan literasi agar lebih giat lagi, Bu. Karena udah tuntutan kita ya bahwa eh, menggiatkan literasi ini menjadi bagian penting daripada proses pembelajaran kita ya. Iya, sangat betul, iya. Apalagi, eee, apa namanya, saya guru bahasa Indonesia, malah ini kenapa literasinya menurun, padahal itu tugas semua, bukan hanya guru satu bidang aja, ya kan? Nah, Iya, Bu. ya sama seperti Pak Rizky tadi, semuanya yang bertanggung jawab untuk kegiatan literasi. Iya, Ya. Bu.